Setiap halaman minimal 5 referensi. Ya, ini namanya kemiskinan referensi. Nanti malas baca. Ini sudah baca berapa buku? Berapa? Berapa banyak itu? Berapa? 2, 3, 16. Ini Rosida ini yang baca ini siapa? Rosida Rahmatul Hati yang baca, kamu? Nah, itu nggak baca. Rosida itu di kajian teori saya. Kamu yang buat. Tugasnya siapa namanya? Fatima tugasnya ya. Ini minimal 5 ya. 5 ini mana-mana aja gitu kan. Terus tugasnya dia siapa namanya? Amelia, hafal nggak surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Coba sih. Awalnya ya. Salah. Bagus. Ayat berapa ini? Surat yang itu. Ini hadisnya nggak ada nih, kan hadis apa gimana? Ya? Nanti kamu tugasnya nambah hadis. Biar iya nggak ingkar hadis, nanti dikira ingkar hadis gitu kan. Tapi ada surat. Jadi karena ini penelitian PAI ya, unsur PAI ini harus kental gitu. PAI harus kental. Kamu nanti nambahin 5 itu ya. Nah, terus tugasnya Pak Ketua itu menarasikan tabel ini. Ini ada narasinya. Original Ustaz. Iya, di bawahnya ini maksudnya apa? Nggak ada narasinya ini. Narasinya di atas. Di bawahnya. Oh, di bawah. Berdasarkan tabel di atas, maka posisi penelitian ini mencoba untuk memperkaya pelajaran atau memperluas kajian atau menolak sebagian dari teori yang ada untuk melakukan evaluasi misalnya begitu. Jadi originalitas penelitian itu kepada pemosisian ya. Kamu kan HP kan membandingkan banyak HP kan, kamu review kan. Nah, jadi kesimpulan akhirnya kan ternyata dari banyak HP ini yang lebih unggul dalam bidang ini. Nah, sama seperti itu namanya positioning. Nah, tugasnya si Farida ya? Amel, Fatima ya. Fatima ini memastikan bahwa setiap ini 55 ini malah nggak ada gitu. Kan, kalau nggak punya ya beli buku nggak apa-apa gitu. Satu ini aja dari buku yang good kayak gini ya. Katanya pastikan ya. Yang ngarang beton siapa? Beton saya Ustaz. Nah, pilih bareng-bareng kamu yang mana, ngurus yang mana? Melengkapi yang mana? Nah, dicek yang berdemokar itu ya? Iya, kerja. Kerja tak? Dipastikan lah. Trinitas. Lah ya seperti ini, kalau harapan barang maksudnya apa? Medpen itu kan petunjuk teknis penelitian di lapangan ya. Masa ada harapan ini? Harapan penelitiannya nih. Harapan penelitian. Kenapa harus berharap gitu kan? Kenapa ada harapan? Kenapa nggak tujuan? Tujuan. Apa alasannya? Yang nulis ini siapa? Paragraf ini. Saya Ustaz. Kenapa nggak harapan nggak tujuan? Itu Beda nggak harapan tujuan ke harapan? Ya, tapi setelah Apa ini curhat? tujuan ini baik tujuan kan kata-kata itu. Kenapa kok curhat di gini kalau nggak harapan? Jadi memang menulis penelitian itu harus konsentrasi, mempertahankan kalimat ya karena ambigu ya. Jangan-jangan ini campur curhat itu kan. Harapan pada seseorang itu terbayang-bayang waktu nulis itu nggak sadar gitu ya. Sadar kemudian Tercurahkan untuk kemaslahatan bersama. Waduh, belgede kan kemaslahatan bersama ini. nah, kata-katanya Kalau penelitian kemaslahatan bersama tujuan apa? Ini sudah nisbat apa?
Nggak ada, kamu cari ya. kepentingan Di berbagai macam buku mapping untuk kemaslahatan bersama itu nggak ada. Nah, mana coba ini? Emangnya rundingan? Mana? Dari titik terkecil, wah titik terkecilnya apa? Bakteri. dari awal maksudnya. Hah? Dari awal. Ya, dari awal aja, kenapa nggak dari titik terkecil? Nggak dari awal. Dia harus jeli, karena kualitas itu kualitas data. Ya, jadi dia kekuatannya memang di narasi. Beda dengan kualitas itu yang menyajikan data statistik ya, tren ya. Nah, yang ini kekuatannya narasi. Jadi kita itu kemudian tujuan akhir dari kegiatan kualitatif ini membangun kesadaran bersama. Fenomena profil pelajar ini tidak sekedar sebuah penguatan karakter, tapi ini menjadi concern bersama membangun generasi yang lebih baik. Karena setiap anak ini bekerja sama anak-anak yang bertransformasi peradaban. Seperti itu, jadi makna utama apa di balik itu? Itu kekuatan kualitatif begitu. Ini wawancara dengan kepala sekolah. Apa kuncinya kepala sekolah? Kemudian apa? Kepala sekolah Ustaz. Kuncinya apa di wawancara? Untuk kepentingan data nomor berapa? Jadi yang kepala sekolah ini Kepala sekolah ngomong apa? Di sini ngomong apa? peran aktif juga dalam kegiatan tersebut. Di malam. Ya, satu lokasi itu acaranya kepala sekolah yang tahu Bukan gurunya. sebelum untuk dikasih yang untuk Kalian tugas waktu kepala sekolah. membeli Apa bedanya tugas wakil kepala sekolah itu? Wakil kepala bidang atau kepala sekolah? Ya, ini namanya kepala bidang, sebenarnya. Bukan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kurikulum. Wakil bidang. Gimana? Bukan kamu? Itu juga gaji cek, nyari-nyari nanti. Jadi konsistensi istilah juga penting ya biar nggak salah tafsir ya. Jadi misalnya begini, kalau kita ngomong cerdas itu bisa bermakna pintar, bisa bermakna licik. Licik itu juga cerdas, tapi dalam konotasi yang berbeda. Ini juga begitu ya, harus antara murid dengan siswa. Ini berbeda. Jadi seperti ditegaskan, penegasan sebuah. Dan ini kapan? Tanggal berapa dilaksanakan ini? Wawancaranya. Ini nggak dibuktikan kapan gitu, cuma tertulis. Tapi nggak tahu kapan kita dilaksanakan ini. Coba di map ini ada nggak? Nggak ada di sini. Nah ini jadi kapan dilaksanakan nggak ada. Nah ini kan sebenarnya kapan kali ini dia mau nikah ya, Kak? Mau nikah gitu. Waktu, tanggal, tempat ada. Orangnya ada, waktunya nggak ada kan aneh. Iya, kalau itu sebenarnya boleh pakai timetable. Tahu timetable. Jadi kegiatan penelitian dengan sekian, turun lapangan dengan sekian, iya kan di situ. Nah, iya kan. Kan
aneh kalau nggak ada perencanaan waktunya kan. Ya, oke. Boleh, di sini boleh. Jadi kalau ada bahasa yang hiperbola ya, seperti kemaslahatan bersama ini ketua tim harus mengecek. Nah, yang seperti ini masih ini masih teori penelitian. Nah, seperti ini masih teori penelitian, bukan metode penelitian. Jabarkan gitu kan, maksudnya pengumpulan informasi dengan cara apa pengumpulan informasi? Pengumpulan informasi dengan cara pertama melakukan konsultasi dengan dosen atau dengan saya. Itu di sini. Nah, itu dilakukan dengan seminar hasil. Diceritakan di sini. Karena kekuatan narasi. Ini kan sepertinya teori tentang analisis data. Bukan petunjuk teknis bagaimana analisis data itu dilakukan di lapangan. Pak, kamu ceritakan. Ya. Bagaimana cara data itu diorganisir? Data diorganisir dalam bidang ini melalui pengkodean. Dijelaskan R sama dengan M. Di sini ya. Kalau di sini kan kamu RM tapi nggak, yang tahu hanya kamu sendiri, ya kan? Yang orang lain kan nggak tahu. Nah di sini jelaskan R itu apa? Oh, rumusan R kalau misalnya RM sama dengan rumusan masalah satu menunjukkan pertanyaan nomor satu. Ya, dijelaskan ini kerincian ya. Soalnya tadi itu kerincian. Mengekstrak mana ini apa? Mengekstrak mana ini? Mengekstrak mana Oh, itu? itu pang membayar mengekstrak mana ini? Mengekstrak makna berarti. Lah yang mengekstrak ya, apa mengekstrak Ya, ya? itu kan ada merinci dari suatu istilah. Ngapain nggak kata segera merinci gitu, harus benar mengekstrak. Lagi sih. Nah, justru merinci kan lebih jelas kan? Merinci makna satu persatu. Ya. Apa data yang jenuh? Ya, canda. Cek pintar deh, saya jawab. PR berarti. Dengan, bisa bijak nggak? Itu sudah pakai rumah. Nah, biar saya jangan terjebak pada makna jenuhnya. Itu butuh pijetan datanya itu karena udah lama. Nah, tugasmu dulu. Ini dia entos apa? Oh iya, silakan. Apa? Data yang tidak ada pembaharuan di dalam. Kedekan baru ini dia. Ya, itu aja. Ketika kita ini lagi, hasilnya itu sama, nggak ada pembaharuan. Terpola. Iya. Apa? Mbak, coba ngomong. Udah, dirinya sudah, tapi coba ngomong. Gue tuh telan, gue coba ngomong. Akhirnya saya coba ngomong aja. Tapi ngomong-ngomong. Nah, ngomong-ngomong itu menjadi kode bahwa ketika dia sudah itu kodenya sudah ngomong-ngomong, sudah terpola. Nah, terus saya tugas dalam bab 4 ini siapa yang bertugas ini? Kamu. Semua. Kamu nulis Saya batu berapa? mewawancarai siapa, saya membuat itu. Ya, tak. Biasakan kelompok. Oke, sekarang siap. RM 1.1 itu siapa? RM 1.1 Ini. Lagi Kamu banyak tak hafal. satu. Baru 1.1 sudah hafal. Gimana kalau Masalah 1.5? yang pertama. Iya, dari jawaban dari data. Iya, siapa bukan itu? yang pertama. Siapa? Itu Pak Irawan. Oh iya. Guru apa Pak Irawan itu? Guru IPS
Itu benar-benar. Ini nggak bisa kami benar ini kayak curhatnya kami gitu. Dia nulis lagi ada masalah ya. Ini karena ada saya itu ada bahasa akademik ya, ada bahasa populer. Kalau itu kan ada kami kemaslahatan umat, lah itu bahasa-bahasa curhat. Jadi juga ini terlalu hiperbola ya, sangat berkaitan aja ada cukup kan. Ini masih ini loh ya, ini nih belum kesimpulan, sudah menyimpulkan. Kesimpulannya itu di sini ya kan, dianalisis, itu menganalisis kan masih proses menelaah data kan, belum nyimpul, itu belum apa-apa udah kesesuaian kemarin harus yang tunggangan dari apa tagihan dari rekonstruksi sudah selesai. Nah ini juga kesalahan kamu kelompok ini terlalu mengandalkan data wawancara, jadi nggak bisa memvariasi data. Jadi satu halaman ini divariasi. Metode pengumpulan datanya apa aja yang di ini? Wawancara, Terus, observasi. nah di sini di variasi berikut ini adalah observasi. Jadi ada wawancara, observasi begitu. Hah? Iya, diselang-seling. Ya gambar boleh, ya kan? Nah, atau misalnya kamu komunikasi lewat chat WA, gitu kan? Nah, di screenshot. Jadi datanya variatif. Hal seperti ini kan membosankan. Oh, siapa yang mau tidak benar? Nah, data seperti ini dia ecer-ecer. Tahu ecer-ecer itu. Ini ya, ini kan males saya gitu kan. Nawari gitu kan. Kenapa harus ecer-ecer? Biar dari satu penelitian bisa menghasilkan dua artikel gitu. Itu dikombinasi ya. Display data atau penyajian data itu dikombinasi. Karena di sini kan pakai 3 kan, nggak salah ya. Ya tidak. Nah, dikombinasi. Artinya terkait dengan perencanaan ya. Perencanaan apa? Biar itu ada. Perencanaannya kan perencanaan ya, rencana belajar. Apakah implementasi dari kegiatan proyek ini sudah dituangkan sebelumnya dalam itu? Di foto RTP-nya berikut ini merupakan bentuk perencanaan pembelajaran yang sudah disajikan dalam RTP. Jadi kan menjadi bukti yang kita terbantahkan, kesahihan data. Tahu data sahih itu apa? Karena dapatnya saya bilang, habis belum? Masa dia dapat habis? Nah iya benar, bisa apa? Aku ada sahih itu. Saya Kuat sumbernya. Itu di mana? Sopo. Apa itu kriteria untuk bicara? Kemudian punya track record yang mumpuni di bidangnya. Mau sekali. Mumpuni di bidangnya itu nggak ngono. Pokoknya nggak membuat kriteria seperti itu. Apa ya? Asli lah. Wow. Soalnya Oh soleh mana? Bebek. Apa bebek? Itu loh belajar calon suami ini. Bukan loh, saya nggak setuju dengan omongan saya. Calon mamung ini belajar loh, calon mamung. satu aja saja kan dulu. Marah gitu ya. Udah ada. Laki-laki suka nambah. Kita nggak mau. Kita gunakan Ya kamu tuh harus realitasnya memang begitu. Ya. Istri satu cukup ya, 2 lebih baik, 3 sempurna, 4 surga dunia. mati muda. Mulai bener lagi. Kamu kan nggak kenal ini dia 24 jam. Kan berbagi waktu, kamu bisa ke mall gitu kan.
langsung jatuh miskin gitu. Langsung stres jatuh miskin. Nah gitu ya, berarti tugasnya si Farida tadi ya? Fatimah ya? Fatimah arrange semua sehingga kemudian loh ini dimainkan seni dalam menulisnya, style of writing-nya itu dimainkan. Ya kamu itu setelah saya bulat-bulat gini ini kemarin dari Jepang ini. Nah, makanya dari itu kamu harus belajar cara bikin bagaimana tadi. Oh iya, masih lama. Kamu pokok bawa aja gini aja masih banyak kesalahan. Nah ya yang level bawahnya diselesaikan dulu. Kamu aja ini belum tuntas ini. Orang meneliti itu sabar. Yang kedua nggak boleh gibahin reviewernya. Reviewer ini paham nggak jelas ini. Kalau merasa ini dosen di kelas gitu. Itu nggak bisa. Nah yang kedua, yang selanjutnya ini terlalu terfokus pada satu titik Irawan. Dikombinasi datanya Irawan, dikooperasi dengan Pak siapa. Ini Irawan kok sempat metu. Itu pas jawabannya itu Pak Irawan, gini pas saya tanya ke kepala sekolah ini sudah dijawab Pak Irawan ya, ya sudah yang belum dijawab saja gitu. Ya ini dibuatkan biar gimana ya menarik ya, dibuat apa ya? Tokoh informan ya, kawan. Poinnya apa aja? Terkait dengan rencana pembelajaran, intinya apa? Ya, Budwi. Nah, jadi intinya tahu maksudnya. Jadi kamu mencoba mengabstraksi gitu kan. Dari data yang begitu tebal ini kalau diperas-peras kan jadi konsep. Nah, kamu meneliti tentang ini kan, tentang apa? Profil P5 ini kan. Data P5 dalam bayangan Pak Irawan seperti ini. P5 dalam perspektif Budwi seperti ini. Jadi perspektif para tokoh itu kan kelihatan gitu kan. Akhirnya kan jadi temuan itu kan. Ternyata satu visi nggak guru-guru di tentang menerjemahkan P5 tadi. Ada yang pro dan kontra. Nah, itu jadi menarik gitu. Mereka ini cenderung humanistik apa otoriter, apa demokratis. Itu temuannya. Ya nggak disebutkan dalam hasil wawancara. Kami kan menafsirkan itu. Kalau tipologi guru dari P5 dari hasil penelitian kami ada 4 tipe guru. Nah, itu kan. 1 tipe guru demokratis. Nah, ya bisa ya begitu. Jadi satu penelitian besar membayarkan anak artikel membayarkan cucu artikel dan cicit artikel. Kita akhirnya beranak pinak. Nah, tugas peneliti itu memang menafsir fenomena. Oh, dari fenomena P5 ini saya bisa membaca sosok guru yang dihubungkan sesuatu. Itu lima. Jadi kalau keduanya wajib sarkas. Sarkas seperti apa yang mendukung, yang efektif dalam berbagai. Jadi penelitian dengan guru belum ya. Dari metode pembelajaran apa yang paling efektif? Rumah besarnya P5. Jadi analisisnya atau artikelnya bisa guru P5, bisa metode, bisa media, bisa kertas, banyak mengumpulkan. Itu yang bagus, menginspirasi ya begitu. Ini bahasa Indonesia atau Jepang? Bahasa Maduranya nggak ada ini. Lu bab 4 langsung bab 5 gitu penutup. Nggak ada kesimpulan. Kesimpulan di bab 5. Ini mana? Nggak ada. Ini penutup lah kesimpulan. Sebagai kesimpulan itu. Mending lah. Oh, poinnya mana? Iya. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Ini menjawab. Nah iya. Ini statement terakhir, bukan kesimpulan. Ini refleksi kamu. Refleksi.
bukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu apakah dari perintah itu sudah terjawab semua dari persoalan negara? Itu kan belum hanya kalau sing setetemen aja itu yang buat dan kelihatannya ngawur kan menyediakan sarana-sarana padahal ada takut sarana-sarana di orang pertama kalau pertama apa? Implementasi nomor ngomong ceplas lu ya. Wis usah ditangisi cowok gitu. Terus kegiatan ini menanamkan kesadaran lingkungan. Wah, untuk pemanen gitu. Jadi sering-sering nggak konsentrasi gitu jaga kabusan kata-kata sebelum keluar gitu. Boleh keluar dari jalurnya itu nggak ada di awal-awal itu nggak ada kesadaran lingkungan tiba-tiba muncul gitu kan. Itu berpikirnya tidak sistematis. Ya, paham bisa apa namanya? Paham? Ya, ambil lebih nggak bisa. Membentuk identitas nasional dan wujud siswa jelas ngerti. Itu syukur ya. Itu ada keberagaman itu tentang pameran kearifan lokal. Jadi itu identitas nasionalnya Ya itu apa sih? Jawab kok dia ngomong itu. Ibu Buddha candi situ bicara. Terus laporan keuangannya gimana nih? Laporan keuangan rapi bisa. Ya. Perlu cantuman. Jadi kan ada dua komponen. Ya. Oh gitu. Yang RAP masih belum dicantumkan. Yang mana di laptop lihat. Jawab baik, mana apa beli HP atau gimana? Buku. Nah, Enggak sih, kemarin buat dihabiskan apa aja, Mbak Farida? Fatimah. Belainya untuk apa? 5 juta kemarin berapa? 5 juta 5 juta 800 apa? Perjalanan berapa? Gojek apa? Naik auto apa naik? Ada nota bensinnya enggak? Enggak. Ada bensin. Nah, itu siapa? Jadi harus dilampirkan toh tangannya berhubungan dengan keuangan negara. Semua itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada tulis tangan ini nggak dipercaya, ini orang sore. Nah, gitu. Terus kalau ingin diskusikan ya cek boleh nanti kan di email di Gojek kan ada emailnya itu kan. Nah, itu dilampirkan itu laporan keuangannya. Apalagi setelah ada notanya enggak? Nah, beri gorengan di mall. Es krim. Iya sambil garap ini kemana aja? Loh itu dalam rangka apa Blessing? Ini mau sembah. Loh ini loh. Jadi kita itu ya harus taat aturan ya. Misalnya boleh beli es krim, tapi dalam rangka FBD. Fokus bisa Kemarin membahas juga itu terus pindah geser habis itu bagian dari konsumsi peserta, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan berbagi, ini kita gue uang bisa. boleh. Harus dalam beli es krim dalam kapasitas untuk pembahasan hasil kajian penelitian. Apalagi es krim, Dalam apalagi pengelolannya. Memberi bicara pada narasumber. Berapa bicaranya? Kepentingannya berapa? Kemarin itu 3 orang itu 750. Kecil banget Kenapa sih? bicaranya. Karena suami besar kan? Ya bagi kamu karena kamu terlalu kere. Anjay. Itu ada aturannya loh ya. Per UJ itu ada 800.000. Ada daftar absensi. Daftar absensi nomor Itu pada waktu membayar bicara tanda tangan kwitansi. Harus ada itu bahwa dia terjadi transaksi kan, artinya kwitansi. Nggak bisa mau bukti lisan nggak bisa, nggak diterima oleh negara. Nanti kan ada pemeriksaan keuangan tuh.
Ada formatnya kwitansi narasumber. Terus ketika kamu ngasih kwitansi narasumber, kamu juga meminta pertama ya kurikulum vitae dari narasumber untuk menilai apakah narasumber tersebut kredibel atau sesuai dengan kapasitas dia. Kan nggak boleh narasumber sembarangan, tukang becak misalnya, kamu kan saya kasihan daripada dimakan ketua saya, mending meminta ini donasikan agar legal kita jadi narasumber misalnya begini. Nggak bisa. Dia harus dimintakan tahu sih itu profil. Yang kedua materi dari narasumber. Kalau nggak punya materi, buatkan materi PowerPoint. Bahwa narasumber sudah mengasihkan materi. Beda narasumber dengan informal. Nanti bisa makan. Yang ngomong kasih uang, Pak Irawan apa narasumber? Pak narasumber itu narasumber. Beda, antara informal dan narasumber itu beda. Nara informan. Kalau narasumber itu ahli yang menganalisis. Kalau informal itu orang yang memberikan data. Iya, jangan kebalik-balik. Satu lagi belum. Sama siapa? Laporan. Nanti kamu di crop ya. Kan mengganggu suasana gitu kan. Kalau yang ada uji Terus apa lagi? Ini ngeprint, apa ini dan notanya. ada. Ini tugas kamu untuk nanti mengumpulkan bukti keuangan, dilampirkan bukti keuangan itu. Nah, terus nanti submit jurnal juga begitu. Kan dapat kita submit jurnal kan? Kami ikut izin. Hah? Ikut izin. Nah bukti submit izinnya itu. Emang siapa yang ngomong? Bisa bahasa Inggris nggak? Gua ini ambil Inggris. Kalau dia bahasa tubuh saya yakin bisa, tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa. Iya. Ada perasaan. Ya, iya. Karena sudah lama masa yang hilang dia itu nggak terbiasa. Jadi ya gitu ya, kalau penelitian negara itu memang harus ada laporan akademik berupa ini dan laporan keuangan. Ini berapa lama sih ini? Oh, 100 sampai 100. Sama lampiran. Oh, enggak. Lampiran tambah analisisnya. Mau. Dan 3 hari lagi kali ya. Kirim. Nangis boleh tapi digarap. Marah boleh tapi digarap. Harus 3 hari kan? Oh iya kan? Apakah kamu itu peneliti profesional atau tidak? Diukur dari situ. Bisa nggak memenuhi target dari saya? Bisa. Kalau memang nggak mampu ya nggak masalah. Bisa kok mau ke Jepang gitu. Mau tugas yang paling ringan aja nggak bisa gitu. Saya harus sabar. Saya dulu bertahun-tahun belajar gini. Nggak bisa. Enak sekarang ada pembiayaan dulu makin mandiri. Harus ini manfaatkan untuk jaminan. Cetak buku kan masih sisa kan bisa kan itu. Jadi cetak buku. Format ulang buku kan murah ya. Bisa berapa sih uangnya? Sekarang 1,5. Tuh, nyetak buku itu 1.200.000 sudah bisa, dapat 10 exemplar. Tapi kan belum buat cipta juga. Nah, itu satu paket, ISBN. Berarti langsung bisa, oh nggak bisa. Iya, tinggal di format ke buku. Nanti ke terbit, misalnya dari apa. Saya punya teman itu langsung jika kamu format naskahnya ya, nanti di layout sekarang sudah langsung ISBN-nya. Itu kenang-kenangan buat kamu. Nah, ini saya zaman mahasiswa sudah melakukan buku. 1.300.000 itu kan bisa. Jadi anggarkan begitu. Nah, ini untuk calon mertua biasanya. Anak saya, ya. Nanti kalau kamu misalnya ya apply LPDP, beasiswa S2, hasilkan kami keren ya, udah jadi buku.
apa namanya pelamar yang lain masih sekedar ngomong ya, kita sudah melakukan buku sama dan mahasiswa itu nilai lebih tuh. Nanti kita ada begitu apa ya dengarkan. Bisa penting keyakinan dan tekad gitu. Kalau bingung nyari penerbit kayak apa untuk sementara kalau kamu penerbit yang lain ya. Kalau bisa ditekan itu nanti itu kan ya bisa untuk kekuatan beasiswa S2 ya atau melamar pekerjaan jadi guru ya. Wawancara nanti yang lain nggak punya buku, nggak punya buku kan keren. Nilai plus. Jadi dosen pun ngalam jadi dosen ya wawancara. Kalau nggak punya buku kan yang apa sih? Yang lain masih sekedar omongan doang. Gitu. Meskipun jelek nggak apa-apa. Ini kan nggak mungkin dibaca kan? Ini covernya kan kelihatan nampak wajah-wajah kalian ini kan wah. Saya dulu waktu zaman seperti kamu juga begitu. Ya, hasil ujian saya buat buku yang saya sendiri juga nggak paham ya. Tapi itu dilihat sama ibu saya terus ya. Ibu saya juga nggak paham gitu. Tapi kemana-mana dibawa itu sudah kebanggaan. Iya kebanggaan kemana-mana ke arisan gitu dibawa. Kemana-mana itu sudah dari payahnya ibu itu nyekolahkan saya itu jadi tergantikan. Itu yang paling penting. Nah, nanti kamu didoakan juga. Siapa lah ya? Buat waktu. Berarti saya tunggu bukunya ini 10 hari lagi. Buku ini sudah tidak bikin janji. Tuh. Saya bantuin nanti itu. Saya akan berusaha. Ya, kalau anak Allah itu kalau nggak dipaksa nggak akan pernah berubah. Mana ada dengan kesadaran sendiri? Nggak ada. Kamu pun kalau nggak dipaksa untuk ketemu saya, ya nggak selesai penelitian ini. Karena terpaksa harus kita gini-gini, akhirnya kan dengan segala cara ini selesai. Iya kan coba, bayangkan kalau nggak ada gini-gini nggak mungkin digarap itu. Minggu lagi harus selesai, ya kan? Ya kan mau nggak mau suka nggak kan begitu. Coba kalau dibiarkan sampai akhir aja, saya tahu itu pasti dikerjakan. Makanya itu harus membuat target. 3 tahun saya harus bisa mencetak 1 buku. Wow, itu. Wah, begitu. Ya, kamu itu jangan underestimate gitu, ini mempengaruhi teman-teman anak buahmu ini. Pesimis ini. Oh, sih. Saya tak tahu. Kamu itu punya pasukan masa nggak berani? Data sudah ada. Nanti saya itu pernah diimami sama ya, kalau kamu menonton jauh-jauh itu ya kalau Masya Allah. punya kenangannya juga kalau berawal dari enggak berakhir dengan jaya ya. Ya Farida ya. Fatimah Fatim. Zahra. Kok Farida terus ya saya ini? Tahu saya memantak Oh iya. Saya dulu pacaran baru semester 7. Jangan sampai STMJ. Semester 7 masih jomblo. Sudah kere, nggak laku kan kasihan ya. Satu pengangguran maka wis tambah. Minimal kamu itu sudah ada pengurus musik kamu. Teman fokus asal. Ini satu kelas. Iya, dari satu kelas. Kok pecah? Tapi sekarang enggak. Ya begitu. Harus begitu. Semester 7 ini semester yang paling banyak pikiran. Ini berapa sekarang? Paling banyak pikiran sudah nggak bisa apa-apa, sudah merasa cara jurusan, sudah memikirkan nanti bekerja apa, nanti membahas apa. Nah, makanya kemudian ini harus saling menguatkan. Makanya harus mempunyai target pribadi, target kolektif untuk mengurangi kecemasan itu loh kamu. Kalau kamu nggak berkarya nanti cemas, khawatir. Tapi kalau ada hasil satu itu menambah optimisme. Makanya tadi itu kalau bisa membuat buku untuk mempertebal motivasi.
ternyata saya bisa, saya ngasih tes 2 harus begitu. Karena saya ternyata S1 itu sudah bisa buat itu di teman-teman yang lain belum tentu bisa buat itu. Meskipun jelek, tapi ada gitu. Tapi jadi. Nanti gitu. Kalau kepingin lebih cepat lagi, mungkin di-upload dari skripsi. Ya bisa. Tapi katanya kelas itu. Tidak bisa. Nah, seninya, tapi kamu seninya kurang. Oh iya, dibedakan. Jalannya kurang jauh. Tapi isinya yang Dibedakan. Iya, itu caranya. Kembangkan. Kan pecah-pecah kan, belajar kan. Tempatnya sama misalnya kan. Misalnya ini kan ya. katanya satu. Nah ini kan tujuan PAI kan ya. Nah, integrasi nilai PAI dalam pembelajaran P5. Integrasi nilai PAI. Kamu pengembangan kurikulum PAI berbasis P5. Baca. Kamu pengembangan materi pembelajaran PAI berbasis kearifan lokal pada P5 di nyadanya di data sudah lengkap, tinggal disesuaikan. Bisa. Ya. Data tinggal kita aja kan nggak tahu. Nanti kalau kurang data tinggal depo. Ini nggak kerja 2 kali. Ya penting seperti itu, harus semakin ahli gitu. Ini kalau kamu ngambil judul lain, ini hanya di pemula lagi, ngulang dari nol lagi. Kalau seperti ini mendalami terus, sehingga jadi pakar, ya. Karena udah upek-upek gitu kan, merasakan ya. Harus bangun keahlian. Gitu ya. Ya, tangannya mana? Satu kali. Nanti setelah revisi akan lagi. Ya, tunggu ya. Satu itu Malia. Malia satu lagi. Itu kali pulau. Sahrul. Jadi melampirkan foto mengerjakan bareng. Mengerjakan bareng gimana cara mengerjakan bareng? Ngumpul di mana? Kumpul di tempat yang sekiranya membuat bisa pikiran terbuka. Kumpulkan bisa. Di mana? Maksud saya begini, jangan sampai kelompok ini ketika ini selesai jangan. Harus jangka panjang sampai S2, kelompok ini kelompok diskusi. Sampai S3 atau S3 ya. Kalau perlu sampai ke UGM. Universitas balik Morotua. Jadi begitu harus. Saya sama Pak Bakar nih. Kelompok penelitian dari 2016. Saya itu mulai dari 2016 itu penelitian di Maroko dengan Bakar, di Turki, di Malaysia, Singapura, Jepang. Ini sama Pak Bakar terus. Dia itu membangun komitmen, mengimbangi karakter. Pas waktu bosen menyemangati, mangkal dengan seseorang, karena nanti masalah. Ya pernah dinamika kelompok itu begitu. Cobaan paling berat itu yang masalah bagi uang. Paling berat itu. Oh iya. Kalau kamu merasa jadi pahlawan, saya kan banyak nulis begini-begini. Enggak kan. Mau merasa menjadi pahlawan. Minta jatah lebih dengan berbuat semacamnya. Nah itu harus ditakan. Bagaimana mengelola keuangan dan emosi. Kalau kamu kepingin lebih spiritual ya, terus nggak ngambil uang penelitian ini kita dedikasikan untuk melatih pondokan atau dana untuk penelitian selanjutnya, dana untuk lomba, gitu. Jadi ini sebagai media untuk menguatkan karakter, bukan ada cari uang. Misalnya kita makan-makan atau apa, boleh, tapi jangan hanya berakhir di situ. Karena kalau ingin menjadi awet, karena ini kan kita sedang menguji teman sedia kita itu siapa gitu. Masih sulit, ya masih enggak, sama tergoda enggak, sama ganti karakter enggak. Itu. Gak usah nangis sama dia, enggak.
jurnalisme. Iya Farida ya. Iya. Tadi dasar. Apa? Kalau lanjutin Pak Bapak gitu. Iya. Ah. Terima kasih. Ya sama-sama.